Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya di channel koleksi Airsoft Spring. Nah, di video kali ini saya ingin menunjukkan cara membuat hop up pada unit M4 Predator atau AR-15. Oke, langsung aja. Nah guys, sorry ya, ini sebelumnya saya nunjukin unitnya di malam hari ya. Jadi saya karena baru punya waktu bongkar-bongkarnya malam ya. Nah ini lanjut langsung aja ya, saya kasih sedikit ini menunjukkan chamber ya yang sudah saya hop up. Nah seperti ini dia, kita lepas sebentar. Oke, sorry sebentar. Nah seperti inilah dia guys, wujud dari hop up chamber ya. Nah jadi saya membuat hop up di bagian ini, mulut chamber seperti ini, terlihat ya guys. Nah ini di bagian ini saya potong, ini lingkarannya saya potong bagian atasnya ya kan. Nanti sebentar saya lepas aja dulu karetnya ya. Nah seperti ini saya buat coakan. Ini coakannya nggak saya ukur berapa mili, yang jelas saya kira-kira lah seperti itulah ya. Nah seperti ini. Lanjut di bagian karet sealnya ini saya gunakan bekas karet seal chamber yang sudah tidak terpakai ya, dari bekas punya ini Glock 26. Nah ini sealnya setelah ini dipotong ya, setelah ini dipotong seperti ini. Nah dipotong ya, dirapikan, terus dikasih ini seal ya, dimasukkan seperti ini. Oke sebentar, ini masukinnya agak sedikit ribet ya. Oke, nah setelah karet seal sudah terpasang ya, setelah sudah terpasang seperti ini dengan rapi, lanjut kita tes dengan ini BB seperti ini. Nah jadi dia harus seperti ini guys, harus menggantung, dan ketika ditekan ya, tapi dia nggak pakai tenaga lah ya, nekannya itu hanya dengan perasaan gitu maksudnya. Halus lah ya. Jika dia menekannya dengan halus seperti ini, dia lewat, itu berarti berhasil hop up-nya ya. Berarti dia BB nggak terlalu keras nyangkut di sini. Nah jadi lanjut untuk seal standarnya seperti ini. Nah itu chambernya kan dimasukin. Nah setelah dia udah masuk, nah ini masukannya harus pas lurus ya guys. Jadi di bagian yang garisnya ini dengan chambernya ini dia harus sama, harus rata ya. Nah ini saya contohkan cara pemasangannya seperti ini. Di sini ada garis ya, terlihat. Nah kita tinggal ngepaskannya seperti ini. Oke, lalu tekan sampai rapat seperti itu. Nah terlihat ya karet itunya, hop up-nya ya, di bagian dalam itu ya, terlihat ya. Nah setelah itu sudah rata ya guys, tidak miring-miring. Nah kita tes lagi di sini BB-nya. Nah setelah nanti BB masuk ke bagian seal chamber seperti itu, dia duduk, maka nanti ketika di shoot dengan piston dia akan melesat, dan melesat ke ini, dia ke atas gitu ya. Jadi jarak shootnya bertambah semakin jauh. Nah itu dia kuncinya ya, itu dia ya. Ini berhasil ya. Jadi di sini jangan terlalu kesat dia hop up-nya ya. Ketika kita jatuhkan, si BB tidak ada paksaan ya. Nah begitulah cara membuat hop up pada unit AR-15 atau M4 Predator. Nah lanjut di bagian ininya, di bagian ketika dipasang seperti ini,
Ini si silinder piston yang sudah dimodif ya, silinder piston yang sudah ditambah nozzle-nya ini jangan terlalu kepanjangan, karena disangsikan nanti ketika si BB seperti ini ya guys, sorry. Nah, ketika si ini magazin terpasang di sini ya, nah, ketika magazin terpasang seperti ini, nah, itu kan terlihat BB naik ke atas. Nah, dia pas ya guys, situ dia pas ya, maka nanti silinder akan tugasnya menyorong ke depan seperti itu. Nah, berarti ini ukurannya pas ya yang saya buat. Kalau dia nggak pas, dia bakal nyangkut guys, BB nggak mau naik kalau nozzle-nya itu kepanjangan ya. Jadi itu nozzle jangan sampai kepanjangan ya, kuncinya, intinya ya. Nah, setelah itu, setelah BB sudah masuk ke dalam, nah ini kita tes seperti ini, kita tunggingkan. BB tidak jatuh, berarti BB masih duduk di seal ya. Berarti itu artinya nozzle tidak kepanjangan, tidak kependekan, dan dia mentok. Lihat, terlihat di bagian dalam si nozzle, ujung nozzle yang saya tambah itu mentok di seal karet. Berarti nggak ada angin yang bocor, kan begitu. Nah, maka setelah ini, setelah kompresi piston dipadatkan seperti ini, saya jelaskan lagi. Ini adalah piston yang saya sudah modif lagi ya. Ini seal standar ya, yang di luar ini masih seal standar piston, namun di bagian rongga dalamnya saya tambah dengan karet seal bekas suntikan 20 mili. Saya masukkan ke dalam sini, di bagian tengah saya lubangi dan saya paskan, lalu saya lem dengan lem biasa lah ya, lem seperti ini pun bisa juga ya. Nah, ini seperti ini bisa. Nah, saya lem di bagian ini dulu, lanjut saya di bagian ini sudah saya lem, terus lanjut di bagian ini, antara dalam sela-sela antara ini dan karet hitamnya dan antara sama seal standar ini saya masukin lemnya menggunakan obeng. Jadi saya teteskan sedikit di obeng ini lem, terus saya masukin, saya sumpel keliling sampai rata. Nah, ini jadi udah kuat ya. Jadi ini sekarang kompresinya udah ini ya guys, sudah apa namanya, sudah benar-benar padat dan awet alias permanen gitu lah ya. Nah, ini saya tutup ujung nozzle dan ini saya masukkan seperti ini, terlihat. Nah, kembali seperti semula ya. Ketika saya tekan, nah, dia kembali seperti semula. Saya tekan lagi, kembali seperti semula ya. Nah, jadi dia sudah benar-benar padat ya. Ini diameternya benar-benar sudah menambah ke bagian silinder ini, udah pas. Nah, dan ketika tidak saya tutup, lihat ini guys, nah, dia lancar ya. Nah, dia lancar, berarti tidak kesat dan tidak ada paksaan, maka kerja piston dan silinder ini sempurna ya. Nah, karena kalau ini juga kepadatan, di sini kerjanya lamban, kan begitu. Jadi itu mempengaruhi power. Jadi ini harus lancar ya guys, jangan sampai terlalu kesat. Seperti inilah ya. Nah, oke, dan ketika si kompresi ini sudah padat dan juga di bagian nozzle sudah ditambah, ketika masuk di bagian chamber seperti itu, sudah ada BB di dalam ya. Nah, ketika masuk dia seperti ini bekerja, maka powernya itu akan bekerja dengan maksimal ya guys. Ingat, powernya akan bekerja dengan maksimal. Oke, maka kita tidak perlu menggunakan pring upgrade lagi. Maka dengan menggunakan per standarnya ini saja ya, udah kenceng dia powernya, udah dahsyat, udah mantep lah. Nah, dengan metode seperti ini, di ujung bagian sambungan inbar ini cukup dibalut dengan selotip, maka dia akan padat ya. Ketika disambungan inbar, maka tidak ada lagi kebocoran, bocoran gitu, nggak ada lagi ya. Nah, jadi ini ingat, ketika kita mengupgrade si nozzle jangan terlalu panjang, karena sebab nanti BB nggak bisa masuk, nggak bisa naik kan gitu. Nah, ini ketika disorong seperti ini, lihat, nah, maka dia masuk di dalam sini. Dan kita gini kan dia tidak jatuh, berarti dia masih duduk BB-nya, berarti itu nggak kepanjangan. Nah, untuk di video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman ya, cara membuat hop up dan memadatkan kompresi piston dan juga nozzle. Ini sangat penting untuk di unit teman-teman ya. Segala macam unit
spring lah. Yang jelasnya intinya harus seperti metode seperti ini ya. Mau itu handgun, mau itu senapan model panjang atau apalah. Kompresi, nozzle dan chamber itu harus satu jalan lah gitu kiranya. Maka unit teman-teman dijamin bakal kencang. Itu aja. Itulah semua kunci pada unit mainan spring ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman di video kali ini. Nantikan di video saya selanjutnya ya, yang lebih menarik dan lebih bermanfaat buat teman-teman. Salam airsoft, salam olahraga, selamat malam dan terima kasih. Mantap.